Halo Elevators, pernah mengalami ketika kita mau masuk pesawat, bagasi jinjing kita ditahan oleh petugas, nggak boleh masuk pesawat. Mungkin ada yang pernah mengalami, mungkin melihat orang lain yang mengalami, lantas kita tanya, kenapa sih bagasi jinjing itu dibatasi dimensinya, ukurannya, jumlahnya, dan bobot maksimumnya? Mau tahu kan? Ayo kita bahas. Elevators, pada umumnya ketika kita naik pesawat, terutama pesawat jet, itu bobot bagasi kabin kita dibatasi maksimal 7 kilo. Kalau pesawat propeller bahkan hanya 5 kilo. Selain itu juga ukurannya ada batasnya dan jumlahnya juga dibatasi. Satu orang hanya satu, maksimal mungkin 2. Ini terutama untuk penumpang kelas ekonomi. Lantas apa sih pertimbangannya? Pembatasan bagasi jinjing ini tentunya untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi penerbangan. Mari kita bahas satu persatu. Dari aspek keselamatan, pesawat memiliki batas maksimum bobot yang dapat diangkut, yaitu maximum take-off weight, untuk menjaga stabilitas dan kinerja penerbangan. Nah, ketika kita membawa bagasi jinjing, itu bagasi jinjing kan kalau kita membawa banyak-banyak itu tidak terhitung. Sedangkan bagasi tercatat itu tercatat bobotnya berapa. Kalau penumpang bawanya banyak, bisa saja bobot pesawat ini sudah melampaui maksimum take-off weight-nya. Kemudian bagasi kabin yang terlalu berat, ingat bagasi kabin selain ditaruh di bawah, bisa ditaruh di kompartemen atas. Ini dapat menyebabkan ancaman terhadap keselamatan jika terjadi turbulensi. Kalau jatuh menimpa kepala, itu tentunya membahayakan penumpang. Kedua adalah efisiensi operasional. Ini adalah untuk mempercepat proses boarding. Makin banyak barang teng-tengan, makin lambat proses boarding. Juga untuk memastikan keadilan agar semua penumpang mendapatkan ruang yang cukup di kompartemen kabin, tidak didominasi beberapa penumpang yang barang bawaannya banyak. Mungkin Elevators pernah mengalami ketika masuk pesawat mau naruh barang udah dipakai orang lain. Kesel kan kalau gitu? Dan ini yang juga membuat penumpang ini kemudian tidak mau antri, berlomba-lomba mau masuk pesawat duluan supaya dapat kompartemen untuk bagasi kabin. Untuk efisiensi operasional juga ini tentunya menjaga bobot pesawat, karena makin berat pesawat, makin banyak bahan bakar yang dibakar untuk menerbangkan pesawat tersebut. Aspek berikutnya adalah kenyamanan penumpang. Bagasi kabin yang ringan, tidak lebih dari 7 kilo, itu adalah mempermudah penumpang untuk menyimpan barangnya di kompartemen atas tanpa risiko cedera. Coba bayangkan kalau kita ngangkat bobot 10 kilo, 15 kilo, salah-salah punggung kita bisa kena. Dan tentunya membatasi dimensi atau ukuran, ini juga mencegah agar kompartemen kabin itu tidak terlalu padat diisi barang-barang. Elevators, dalam menentukan bobot bagasi kabin, umumnya 7 kilo untuk pesawat jet, dan pesawat propeller bisa 5 kilo. Ini juga mempertimbangkan ergonomi penumpang. Kajian menunjukkan bahwa bobot 7 kilo ini adalah optimal sebagai berat yang masih
mampu diangkat dan disimpan sendiri oleh mayoritas penumpang tanpa bantuan kru. Dan tentunya dengan pertimbangan konsistensi operasional, batas 7 kilo ini dipandang sebagai standar yang mudah diikuti oleh kebanyakan maskapai, baik itu yang full service maupun yang berbiaya rendah LCC, terutama untuk penerbangan jarak pendek atau regional. Nah, Alwedes mungkin juga perlu memperhatikan sejarahnya. Standar 7 kilo ini sangat ketat diterapkan oleh maskapai penerbangan berbiaya rendah LCC seperti AirAsia, Ryanair. Ini mereka adalah yang mempelopori batas 7 kilo dan secara tegas, disiplin membatasi bobot bagasi jinjing ini. Ini juga salah satu strategi bisnis mereka untuk mengurangi beban total pesawat dan juga untuk mendorong penumpang membeli alokasi bagasi check-in. Bisnis juga. Lantas sejak kapan kebijakan pembatasan bagasi ini diterapkan? Dari berbagai catatan saya lihat bahwa mulai diterapkan ini pada awal tahun 2000-an dan dipelopori oleh maskapai-maskapai penerbangan berbiaya rendah, terutama di Asia Tenggara yang mempelopori kebijakan ini. Maskapai seperti AirAsia, Cebu Pacific menjadi yang pertama memperkenalkan batasan ini sebagian dari model bisnis mereka. Sebelum itu lebih bebas, mau kita mau bawa 10 kilo apa tidak ditimbang, tidak ada ukurannya. Sebelumnya maskapai-maskapai full service ya, sebelum ada batasan ini lebih toleransi, apalagi untuk penerbangan jarak jauh, mau 10 kg mau lebih tidak begitu diperhatikan. Kemudian lahirlah kebijakan batas 7 kilo ini sebagai standar kompromi demi keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi. Kebijakan ini berkembang tentunya seiring dengan model bisnis maskapai berbiaya rendah pada awal 2000-an dan kini menjadi standar umum untuk penerbangan jarak pendek di seluruh dunia. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.